Parked up outside in the old school. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi sehat untuk masyarakat akan memberikan informasi kali ini tentang penyakit TBC. Penyakit TBC sudah banyak dikenal di masyarakat sejak dahulu, tetapi masyarakat masih banyak yang kurang paham dan memahami tentang penyakit TBC ini. Penyakit TBC kita kenal ada dua, yaitu penyakit TBC yang mengenai organ paru, ya disebut dengan TB paru, dan juga TBC yang mengenai di luar organ paru atau TB ekstra paru. Itu bisa mengenai tulang, mengenai jaringan kulit, usus, dan juga bisa mengenai daripada kelenjar getah bening atau yang sering kita kenal dengan TB kelenjar. Nah, TB paru ini yang akan kita bahas di sini, bahwa TB paru ini adalah penyakit menular di organ paru-paru disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sangat berbahaya jika tidak segera diobati. Penyakit TB paru ini adalah penyakit yang menular, bukan penyakit kutukan ataupun keturunan. Penyakit ini ditularkan melalui droplet, yaitu orang yang sedang mengidap penyakit TB paru, jika dia batuk atau bersin, dia akan mengeluarkan percikan air di udara bebas, dan ini mengandung kuman bakteri sekitar 3000 diperkirakan, dan ini akan menginfeksi orang di sekitarnya. Inilah bahayanya penyakit TB paru. Penyakit TB paru kalau tidak diobati dalam jangka waktu 5 tahun diperkirakan dapat menimbulkan kematian. TB paru ini mempunyai gejala yang khas yang masyarakat bisa kenali, yaitu pertama batuk 2 atau 3 minggu atau lebih. Batuk ini bisa bercampur dahak, bahkan bercampur darah. Yang kedua, sesak napas. Sesak napas diikuti dengan nyeri di dadanya. Yang ketiga, penurunan berat badan. Ini biasanya diikuti juga dengan nafsu makan yang menurun. Yang keempat, demam. Demam ini sering badan pegal-pegal, meriang, menggigil, dan ini biasanya dikonsumsi obat turun tetapi akan timbul kembali. Ini berlangsung berulang-ulang. Nah, ini patut dicurigai adanya TB paru. Yang selanjutnya, berkeringat di malam hari tanpa adanya aktivitas. Nah, ini juga menunjukkan khas daripada ciri-ciri orang terkena TB paru. Yang kemudian, TB paru ini akan selalu menggerogoti dari organ paru kita. Untuk itu kita dapatlah segera untuk menangani penyakit TB paru ini. Penyakit TB paru awal mula dia akan masuk, ya, akan ditularkan oleh orang yang positif pengidap TB paru. Kemudian orang di sekelilingnya akan menghirup droplet yang telah disebarkan, akan dilawan oleh daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuhnya rendah, imunitasnya rendah, sudah dipastikan seseorang itu akan tertular bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit TB ini, TB paru khususnya, dapat disembuhkan. Ya, dapat disembuhkan. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah
mengkonsumsi obat TB sesuai dengan aturan. Itu selama minimal 6 bulan. Jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi, misalnya 4,5 bulan tidak bisa. Dia minimal 6 bulan pengobatan TB paru. Ya. Yang kedua, kita mengkonsumsi obat TB paru itu sebelum makan. Yang ketiga, perhatikan berat badan, karena berat badan akan disesuaikan dengan dosis pengobatan. Pengobatan yang teratur ini selama waktu yang ditentukan ini akan dapat membunuh bakteri yang ada di dalam paru-paru kita. Jadi kalau ini diikuti, penyakit TBC ini dapat disembuhkan. Kemudian ada beberapa orang yang berisiko terkena penyakit TBC ini. Yang pertama adalah orang yang kontak erat dengan penderita TB yang tidak diobati. Nah, perhatikan, jadi kalau dalam satu keluarga ada yang menderita TB tidak diobati, itu dapat satu keluarga semua terkena penyakit TB. Yang kedua, orang yang kurang gizi. Ya, orang yang kurang gizi sudah otomatis daya tahan tubuhnya kurang, ini juga gampang terkena penyakit TBC. Yang ketiga, orang yang menderita HIV/AIDS, ini pun gampang tertular penyakit TBC. Dan yang keempat, orang yang berkelakuan buruk, orang yang mempunyai perilaku buruk seperti suka minum minuman keras, pecandu obat-obat terlarang atau narkoba, ini juga gampang terkena penyakit TBC. Dan yang terakhir, orang dengan riwayat penyakit gula, ini juga mempunyai daya tahan tubuh rendah, rentan terkena penyakit TBC. Demikianlah informasi sehat sedikit. Ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat. Kita akan selalu update, memberikan informasi-informasi yang terkini tentang penyakit agar masyarakat kita tetap sehat. Jangan lupa like, komen tentunya, subscribe, lonceng agar informasi selalu update untuk kita semua. Salam sehat, terima kasih.